Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Di video kali ini kami akan membahas saham LQ45 yang berpotensi naik periode 16 sampai 22 Juli 2022. Ini berdasarkan analisa teknikal ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke table of contents. Nanti akan kita bahas review sedikit tentang LQ45. Kemudian review analisa periode sebelumnya tanggal 9 sampai 15 Juli 2022 dan nanti akan ada analisa saham periode 16 sampai 22 Juli 2022. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu review LQ45. Ya, di tanggal 9 Juli atau minggu lalu sempat direview ya bahwa ada posibilitas naik ke 981 atau turun ke 938 ya, atau ini masing-masing risk and rewardnya sama teman-teman ya, dan ternyata setelah berjalan 1 minggu hasilnya adalah dia turun teman-teman ya, dia turun menuju ke 938 ya, atau ini sekarang tepat berhenti di garis supportnya ya, berarti ini sekarang ada potensi untuk mantul lagi ke garis resisten yang pertama atau dia akan melanjutkan penurunan ke support yang pertama ya, atau ini range pergerakan harganya ada di plus 1,72% atau minus 1,26% untuk minggu depan. Jadi ini LQ45 sedang kecenderungannya sedang turun dan ini akan menyilang, berpotensi menyilang ya, atau downtrend teman-teman ya. Kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu analisa review. Kita review ya analisa tanggal 9 sampai 15 Juli 2022. Videonya bisa teman-teman lihat di link di atas kalau misalnya belum nonton. Ya, di video tersebut kami merekomendasikan, bukan merekomendasikan, kami menganalisa ya, menganalisa ada 3 saham ya yang berpotensi naik. Ya, yang pertama yaitu INKP ya. INKP waktu itu ini adalah tabel yang analisa kami tanggal 9 dan saat ini itu sedang floating ya teman-teman ya, sedang memang memantul namun belum mencapai TP-nya. Jadi ini sedang floating profit. Ya, kemudian saham kedua yaitu SMGR ya. SMGR itu waktu itu kita analisa kalau naik dia akan ke 7.300 dan kalau turun break 6550 dia akan ke 6.300 dan posisi saat ini itu ternyata break teman-teman ya, break ke bawah dan menembus 6550 dan ini sedang menuju ke 6.300 walaupun belum sempat ya, ini hampir nyaris kena SL namun belum. Nah, ini masih floating minus teman-teman ya. Kemudian saham yang ketiga adalah TPIA ya. TPIA ini waktu itu kami analisa jika naik dia akan naik ke 9250, jika turun dia akan berhenti di 8270 ya teman-teman ya, atau minus 5,2% dan plus 6%. Ya, dan kondisi seminggu kemudian ternyata ini benar memantul ke atas dan berhasil break ke 9250 ya, ini hit TP teman-teman ya. Kena take profit ya di 9250 dan ini terus melanjutkan kenaikan menuju ke 9810 ya. Oke, jadi ringkasannya adalah seperti ini ya. Ada 2 posisi yang masih floating yaitu INKP ini masih floating plus dan SMGR ini masih floating minus 4,5% dan ada satu yang sudah hit take profit ya, sudah hit take profit itu profit 6%. Oke, ini review analisa dari 9 sampai 15 Juli 2022 ya, teman-teman ya. Dan ini adalah analisa saham 16 sampai 22 Juli 2022 yang kami analisa ini akan berpotensi naik. Namun karena tadi analisa LQ45-nya sedang kecenderungannya sedang turun teman-teman ya, maka di sini kita akan menggunakan pending order teman-teman ya. Kita akan menggunakan pending order dan teman-teman bisa kalau mau mengikuti ya bisa melakukan auto order ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung ambil harga tapi menggunakan fitur auto order. Apa itu auto order? Silakan teman-teman bisa cari di YouTube atau tanya ke broker masing-masing bagaimana cara menggunakan fitur auto order di sekuritasnya masing-masing. Oke, jadi ini teman-teman ya, kita akan bahas sekilas ya tentang PDB ya dari sisi teknikal. Kalau secara tren ini sedang uptrend ya teman-teman ya, dan ini sedang harganya di dekat support MA50 ya. Ini sedang uptrend dan kemungkinan kalau misalnya dia bisa menembus ini teman-teman ya, garis support garis resisten yang di dekat ini kan dia mau menembus tapi balik arah ya. Kalau dia ternyata
minggu depan berbalik naik dan menembus ini 4130 di garis yang biru ini teman-teman ya, maka dia akan berpotensi untuk naik ke 4500. Maka di sini kita membuat trading plan-nya adalah nanti kita akan pasang auto order beli di 4170 ya. Ini di garis merah ini teman-teman ya. Ini 4170 garis merah ini. Nah, kemudian kita akan pasang stop loss di garis merah ini ya. Stop loss-nya adalah 4050 untuk memastikan bahwa itu bukan false break ya. Bukan false break ya. Kalau misalnya ternyata break masuk kemudian dia balik lagi ke sini, berarti itu false break ya teman-teman ya. Jadi itu kita berarti salah analisanya. Kemudian kalau misalnya ternyata bukan false break, maka dia akan berpeluang melanjutkan ke 4500 atau ini TP-nya ada di 4500, 7,9%. Ya, dan ini penting teman-teman ya, banyak orang tidak bisa membuat trading plan ketika sudah ada analisa seperti ini. Jadi saya akan memberikan contoh saja cara membuat trading plan. Yang pertama adalah tentukan maksimum risk. Jadi teman-teman harus siap rugi berapa. Itu yang dipikirkan pertama kali ya teman-teman ya, kalau bicara mengenai teknikal. Ya, berani rugi berapa dulu, untung nggak usah dipikirin ya. Kalau untung itu dinikmatin saja. Ya, misal ya pada tradingan ini kami menentukan maksimum resiko paling serugi-ruginya. Misalnya analisa ini salah, ya udah saya berani rugi 500.000. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah lotnya? Ya kita tentukan pertama adalah jumlah dananya dulu. Ya caranya gimana? 500.000 kita sudah tentukan maksimum risknya, kita bagi dengan prosentase SL-nya 3%. Jadi 500.000 dibagi 3% akan ketemu 16.666.000 ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan lotnya? Itu 16 juta ini dibagi 100, kemudian dibagi harga masuknya teman-teman ya. Harga masuknya 4170 akan ketemu hasilnya 39,9 lot. Nah, karena nggak bisa 0,9 lot, maka ya dibulatin ke atas jadi 40 lot. Nah, kalau 40 lot, maka total dana yang teman-teman harus siapkan adalah 16.680.000 untuk mengambil posisi analisa ini, teman-teman ya. Dan ketika nanti teman-teman mengambil 40 lot dan harganya ternyata berbalik turun ke 4050, ya teman-teman harus cut loss. Ya, jadi nggak boleh nantilah siapa tahu balik lagi naik, nggak boleh ya. Itu bukan teknikal ya, karena teknikal itu murni statistika itu hanya bicara tentang angka dan probabilitas, nggak ada emosi di dalamnya. Kalau sudah dicampur emosi itu namanya fundamental ya, subjektivitas ya. Kalau ini nggak boleh teman-teman ya. Kalau teman-teman memang mau masuknya berdasarkan teknikal, maka exitnya harus berdasarkan teknikal. Kalau teman-teman masuknya berdasarkan fundamental, ya exitnya berdasarkan fundamental. Jangan masuknya dari technical, exitnya tiba-tiba berubah ke fundamental ya, itu salah teman-teman ya. Oke, mungkin ini belum termasuk fee broker ya, teman-teman nanti hitung sendiri fee brokernya. Jadi ini disclaimer dulu teman-teman ya, ini bukan kami bukan merekomendasikan, kami hanya memberikan analisa dan kami mencoba untuk memberi informasi bagaimana sih cara menentukan atau memanage risiko di trading saham teman-teman ya. Ini nggak perlu teman-teman ikutin ya, teman-teman pantau dulu aja, pantau dulu. Kami juga sudah siapkan kan, kami siapkan semua hasil analisa kami akan pantau hasilnya secara transparan ya. Jadi nggak yang cuman asal analisa, minggu depan dilupakan ya. Yang profit di update, yang loss dihilangkan, itu enggak ya. Kita akan update semua yang kita analisa kita akan update. Untung atau rugi kita juga nggak pernah tahu ya. Tapi minimal kita memiliki alasan ketika kita membeli saham tersebut. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Itu lebih penting dari segalanya ya. Kita mengerti kenapa kita masuk ke saham itu. Karena kebanyakan orang nggak ngerti kenapa kok masuk ke saham itu, ujung-ujungnya bingung exitnya gimana. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Biar nggak terlalu panjang. Kita akan update lagi di Sabtu minggu depan ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share.